Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Al-Anas dengan NIM 121190080 dari program studi Teknik Industri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai resume dari mata kuliah Studium General pada modul ketiga tentang publication process atau proses publikasi. Nah, dalam publication process ini terdiri dari 7 topik. Yang pertama yaitu Fundamental of Publishing atau dasar-dasar penerbitan. Kedua, Research Metric atau matriks penelitian. Yang ketiga, Finding the Right Journal atau menemukan jurnal yang tepat. Yang keempat adalah etika atau ethics. Yang kelima adalah Open Science atau ilmu pengetahuan terbuka. Yang keenam adalah How to Publish in Premium Journal. Yang ketujuh adalah Publishing in the Chemical Science atau penerbitan dalam ilmu kimia. Topik yang pertama yaitu Fundamental of Publishing atau dasar-dasar penelitian. Dalam modul Fundamental of Publishing atau dasar-dasar penerbitan ini, dalam modul ini akan belajar tentang siklus penerbitan dan memperkenalkan kepada beberapa main character atau pemeran utama serta peran mereka, serta meriksa asal-usul penerbit dan juga memandu reader atau pembaca dalam melalui layanan mereka, dan memberikan beberapa saran yang bagus untuk menimbang nilai serta keakuratan penelitian yang sedang dibaca. Terakhir, tetapi yang pasti tidak kalah pentingnya, kita mengalihkan pikiran kita ke masalah bias bawah sadar dalam proses penerbitan. Nah, di dalam dasar-dasar penerbitan terdapat 5 modul video. Yang pertama yaitu Reason to get and use ORCID atau alasan untuk mendapatkan dan juga menggunakan ORCID.id. Yang kedua yaitu Introduction to Scholarly Publishing. Yang ketiga adalah memahami cerita sains atau Making Sense of Science Stories. Yang selanjutnya adalah The Origin of Scientific Publishing. Yang pertama yaitu Reason to get and use ORCID. Alasan untuk mendapatkan dan menggunakan ORCID. ORCID adalah organisasi nirlaba terbuka yang dijalankan oleh dan untuk komunitas riset. Kami memberikan Anda pengidentifikasian unik ID ORCID Anda yang secara andal dan jelas menghubungkan kita dengan kontribusi dan afiliasi penelitian yang kita kerjakan. Kita bisa menggunakan ID kita dalam ratusan sistem, mulai dari aplikasi hibah dan pengiriman manuskrip hingga CRIS dan sistem manajemen informasi penelitian lainnya, serta many more, banyak lagi. Nah, yang kedua adalah Introduction to Scholarly Publishing. Di bawah ini adalah berbagai langkah dalam siklus penerbitan jurnal. Yang pertama, mengatur dewan editorial untuk mengelola jurnal yang sudah ada atau memunculkan judul jurnal baru. Yang kedua, promosikan jurnal untuk mengumpulkan naskah dan kemudian mengumpulkan naskah yang masuk ke editor. Yang ketiga, memfasilitasi proses tinjauan sejawat dengan mengatur sistem pengiriman makalah dan membantu editor pada hari berikutnya. Yang keempat adalah memproduksi atau mengetikkan kiriman yang diterima dengan kerjasama dari para penulis. Yang kelima, publikasi artikel dan sebaran artikel tersebut. Dan yang terakhir, mengarsipkan volume jurnal dan mempromosikan penggunaan jurnal. Kemudian,
Topik yang kedua yaitu riset metrik atau metric research. Metrik telah menjadi fakta kehidupan di banyak hal, jika tidak semua bidang penelitian dan beasiswa adalah salah satunya. Hal ini tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi kualitas jurnal, tetapi juga dapat digunakan untuk menentukan kualitas penelitian serta dampak yang dibuat di bidang yang kita sedang dalami. Dalam rangkaian modul ini terdapat panduan untuk kita dalam memulai beberapa pemain kunci atau main character dalam metrik. Kemudian menjelaskan mengenai pentingnya setiap matriks, di mana kita dapat menemukannya, dan yang paling penting bagaimana menggunakannya secara bertanggung jawab. Kemudian, what will I learn atau apa yang akan saya pelajari? Yang pertama yaitu berbagai pengantar matriks penelitian. Yang kedua yaitu wawasan tentang mengapa matriks penelitian itu penting. Dan yang ketiga adalah kiat teratas tentang cara menggunakannya secara bertanggung jawab. Kemudian, di dalam Research Matrix terdapat modul video mengenai bagaimana cara menggunakan site score serta bagaimana indeks H dihitung. Bagaimana cara menggunakan site score? Cara yang pertama adalah kategori mata pelajaran yang relevan. Kemudian, tentukan judul serial mana yang akan dibaca, apakah menerbitkan artikel yang relevan dan berdampak atau tidak. Bagaimana peringkatnya terhadap pesaing, apakah saya mengenal penulis, editor, dan juga reputasi mereka. Yang selanjutnya adalah tempat mempublikasikan penelitian yang saya kerjakan. Yang keempat adalah persentil atau kuartil atau top 10% jurnal dalam kategori subjek yang relevan. Apakah judul serial memiliki nilai absolut di atas minimal 5 atau juga aksesnya terbuka atau tertutup. Dan yang terakhir adalah pamerkan hasil penelitian yang telah kita buat dengan judul relevan yang lebih luas dan sebagai bagian dari serangkaian metrik, sebutkan di CV atau LinkedIn yang kita miliki. Nah, kemudian adalah bagaimana indeks H dihitung. Indeks H adalah matriks tingkat penulis yang ditemukan pada tahun 2005 oleh George Eduardo Hirsch, seorang profesor fisika Argentina Amerika di University of California, San Diego. Hirsch adalah indeks yang mencoba mengukur produktivitas dan dampak kutipan dari publikasi seorang ilmuwan atau cendekiawan berdasarkan angka. Indeks seseorang peneliti dihitung dengan jumlah total makalah yang diterbitkan dan jumlah kutipan untuk setiap makalah. Kemudian, apa itu source normalis impact per paper atau biasa disebut SNP? SNP mengukur dampak kutipan kontekstual dengan memberi bobot pada kutipan berdasarkan jumlah total kutipan dalam bidang subjek menggunakan data Scopus. Ini mempertimbangkan bagaimana setiap bidang subjek menerima kutipan dengan kecepatan yang berbeda, sehingga memberikan representasi kualitas jurnal yang lebih adil. SNP dibuat oleh Profesor Hank Wood di Pusat Studi Sains dan Teknologi CPWS Universitas Leiden. CPWS atau CPWS menyatakan SNP mengoleksi perbedaan dalam praktik kutipan antar bidang ilmiah sehingga memungkinkan perbandingan dampak kutipan antar bidang yang lebih akurat. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa itu SC Imago Journal Rank atau SGR? SGR memperhitungkan prestis jurnal pengutip. Kutipan diberikan bobot untuk direfleksikan. Apakah mereka berasal dari jurnal dengan SGR tinggi atau rendah? SGR itu dikembangkan oleh kelompok riset SGI Imago dari University Granada dan didedikasikan untuk analisis informasi, representasi, dan pengambilan melalui teknik visualisasi. SGR melihat prestis jurnal
seperti yang ditunjukkan dengan mempertimbangkan sumber kutipannya, daripada popularitasnya yang diukur hanya dengan menghitung semua kutipan secara merata. Setiap kutipan yang diterima oleh jurnal diberi bobot berdasarkan SJR dari jurnal yang mengutip. Kutipan dari jurnal dengan nilai SJR tinggi lebih bernilai daripada kutipan dari jurnal dengan nilai SJR rendah. Kemudian kita masuk ke dalam topik selanjutnya, yaitu Introduction to PLUMX. Melacak apapun adalah sebuah tantangan. Untuk melacak penelitian, kita memerlukan cara dalam mengidentifikasinya. Digital Object Identifier atau DOI telah diadopsi secara luas untuk mengidentifikasi artikel. Tapi, bagaimana sih dengan keluaran non-artikel atau artikel yang tidak memiliki DOI? Plum Analistik melacak pengenalan sebanyak mungkin, termasuk ISBN untuk buku, ID SlideShare untuk presentasi, ID YouTube untuk video, dan many more. Apa arti tingkat penerimaan jurnal sebenarnya? Tingkat penerimaan jurnal sama dengan naskah diterima sama dengan naskah yang diserahkan. Tingkat penerimaan jurnal menunjukkan kemungkinan penerimaan naskah yang dikirimkan berdasarkan tingkat keberhasilan historis pada jurnal yang sama. Kemudian kita masuk ke modul selanjutnya, yaitu Finding the Right Journal atau menemukan jurnal yang tepat. Nah, di dalam Finding the Right Journal terdapat 3 modul video, di antaranya penggunaan metrik penelitian yang bertanggung jawab, how to easily spot reliable journals atau cara mudah menemukan jurnal terpercaya, dan yang ketiga adalah using AI to match your abstract to the right journal atau menggunakan AI untuk mencocokkan abstrak Anda dengan jurnal yang tepat. Yang pertama yaitu using metrics, using the most relevant metrics to help you to choose the right journal, atau penggunaan metrik penelitian yang bertanggung jawab untuk menemukan jurnal yang tepat. Apa sih hubungannya dengan Open Science? Open Science menjelaskan cara kerja pembuatan penelitian lebih inklusif, lebih kolaboratif, dan lebih transparan. Matriks terbuka terdiri dari indikator yang menginformasikan pengambilan keputusan dalam penelitian, seperti keputusan yang mempromosikan peneliti dan untuk mengevaluasi dampak program pendanaan. Pertama, menggunakan metrik yang paling relevan untuk membantu kita dalam memilih jurnal yang tepat. Kedua, kriteria pemilihan Scopus yang transparan untuk konten serial. Semua judul harus memenuhi semua kriteria minimum agar dapat dipertimbangkan untuk ulasan Scopus. Tinjauan sejawat, abstrak bahasa Inggris, publikasi reguler, referensi naskah Romawi, publikasi pernyataan etika. Dua aturan untuk penggunaan metrik penelitian yang tepat. Yang pertama, selalu gunakan input kualitatif dan kuantitatif dalam keputusan Anda. Yang kedua, selalu gunakan lebih dari satu metrik penelitian sebagai masukan kuantitatif. Kemudian, apa sih yang menentukan jurnal yang baik? Yang pertama, dipercaya dan dihormati oleh komunitas yang dilayaninya. Kedua, terorganisir dan dijalankan dengan standar editorial dan peer review. Ketiga, penekanan pada kualitas dan kepercayaan konten. Yang keempat, transparansi proses untuk penulis dan pembaca. Yang kelima, bukti utilitas untuk komunitasnya atau metrik kutipan. Yang keenam, penerbit terpercaya dan disegani, memegang teguh etika publikasi. Yang terakhir, biasanya diperiksa oleh salah satu atau kedua WS dan Scopus. Dan modul video yang ketiga adalah using AI to match your abstract to the right journal, atau menggunakan AI untuk mencocokkan abstrak dengan jurnal yang tepat. Yang pertama, banyak penerbit berbeda menawarkan alat pencocokan naskah untuk membantu kita dalam menemukan jurnal yang cocok untuk kita gunakan. Yang kedua,
Alat yang tersedia saat ini bervariasi dalam kemampuan dan jenis hasil yang Anda lihat, serta jenis fitur pengguna yang ditawarkan. Jadi, setiap alat itu bervariasi, serta nanti hasil yang akan terlihat itu berbeda-beda setiap alat yang berbeda juga. Kemudian, penting untuk diingat bahwa Anda selalu membaca aims dan scope jurnal sebelum kita mengirimkannya untuk memeriksa kembali penelitian kita itu sudah sesuai belum sama eh, tim editorial jurnal. Selalu baca panduan jurnal untuk penulis untuk mengetahui bagaimana kita seharusnya menyusun sebuah jurnal itu. Kemudian yang terakhir, struktur dan menulis artikel itu sesuai dengan persyaratan jurnal yang diinginkan oleh tim editorial. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam modul etika atau ethics. Melanggar aturan etika penerbitan dapat merusak reputasi sebagai seorang peneliti. Dalam modul ini, eh, auditor atau autor akan memberikan dukungan dan saran kepada kita untuk memastikan naskah dan tindakan kita itu terdengar secara etis. Kami mengeksplorasi mengapa sangat penting untuk mematuhi pedoman yang ada dan konsekuensinya ketika kita gagal memenuhi kewajiban tersebut. Kemudian kami melihat beberapa aturan seputar penulisan dan juga plagiarisme dengan sedikit lebih detail. Setelah itu, kita juga menjelaskan hak-hak kepada pembaca sebagai penulis dan bagaimana kita mendapatkan izin untuk menggunakan konten dari publikasi berhak cipta. Plagiarisme. Plagiarisme adalah perampasan ide, proses, hasil, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai, termasuk yang diperoleh melalui tinjauan rahasia proposal penelitian dan manuskrip orang lain. Kantor Federal Kebijakan Sains dan Teknologi 1999 menyajikan data atau interpretasi orang lain tanpa menghargai mereka, dan dengan demikian mendapatkan sendiri imbalan yang diperoleh orang lain adalah pencurian dan menghilangkan motivasi ilmuwan untuk bekerja. Kemudian kita masuk ke dalam modul selanjutnya yaitu Open Science. Ilmu pengetahuan terbuka atau Open Science adalah kata kunci baru, tetapi apa sebenarnya artinya dan bagaimana dengan akses terbuka? Di mana itu cocok dengan ceritanya? Dalam modul ini, kami akan membahas topik secara rinci dan melihat banyak definisi sains terbuka dan bagaimana kita dapat menggunakannya dalam karya penelitian dan penerbitan kita sendiri. Dalam modul ini juga mengeksplorasi akses terbuka dan apakah ada poin khusus yang perlu dipertimbangkan ketika memilih untuk menyusuri jalur penerbitan itu. What will I learn atau apa yang akan saya pelajari? Yang pertama itu apa itu sains terbuka. Yang kedua wawasan baru tentang bagaimana dapat memperoleh manfaat dari sains terbuka. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan saat menerbitkan akses terbuka. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam modul atau topik selanjutnya yaitu how to publish in premium journal. Nah, publishing in premium journal ini terdiri dari 3 modul video di dalamnya. Yang pertama yaitu The Lancet. The Lancet dimulai sebagai jurnal medis mingguan internasional independen yang didirikan pada tahun 1823 oleh Thomas Walkley. Sejak edisi pertamanya tahun 5 Oktober tahun 1923, jurnal ini telah berusaha untuk membuat sains tersedia secara luas sehingga kedokteran dapat melayani dan mengubah masyarakat dan berdampak positif pada kehidupan manusia. Selama 2 abad terakhir, The Lancet telah berusaha untuk membahas topik-topik mendesak dalam masyarakat kita, mulai dari perdebatan, menempatkan sains ke dalam konteks, dan mempengaruhi pembuat keputusan di seluruh dunia. Lancet telah berevolusi sebagai keluarga jurnal, tetapi pada intinya mempertahankan keyakinan bahwa kedokteran harus melayani masyarakat, bahwa pengetahuan harus mengubah masyarakat, bahwa sains terbaik harus mengarah pada kehidupan yang lebih baik. Di bagian ini, kita dapat mengharapkan untuk mengungkapkan sumber daya yang berguna dan praktis dari editor Lancet untuk diterapkan pada strategi yang kita punya untuk menerbitkan kesuksesan
serta pengetahuan kita mengenai masalah mendesak dalam kedokteran klinis dan kesehatan global. Yang kedua yaitu cell press atau pre-sel. Cell Press menerbitkan lebih dari 50 jurnal ilmiah di seluruh ilmu kehidupan, fisik, bumi, dan kesehatan, baik secara mandiri maupun dalam kemitraan dengan masyarakat ilmiah. Kisah kami dimulai lebih dari 45 tahun yang lalu dengan jurnal Cell dan komitmen kami untuk menerbitkan biologi yang menarik, ungkap founder Cell Press. Hari ini kami membawa keunggulan editorial kami, komitmen terhadap inovasi, jangkauan, dan disabilitas yang tak tertandingi, serta semangat untuk advokasi ke semua bidang eksplorasi ilmiah pada saat bekerja untuk menerbitkan dan berbagi sains yang menginspirasi. Eh, Founder juga mengundang kita semua untuk menjelajahi sumber daya e-learning yang berguna dari editor Surface. Dan yang ketiga yaitu Societies Publishing atau penerbitan masyarakat. Sebagai penerbit ilmiah, teknis, dan medis terkemuka di dunia, Elsevier memiliki catatan mengesankan tentang hubungan yang panjang, bermanfaat, dan bersinergis lebih dari 600 masyarakat dan asosiasi terpelajar di seluruh dunia. Bergabunglah dengan editor dan beberapa masyarakat top yang mencakup domain 21 ilmu kesehatan dan pelajari semua tentang penerbitan dalam judul-judul masyarakat. Top ini yang termasuk masyarakat terhormat seperti American College of Cardiology, Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses, AWHONN, American Association for Thoracic Surgery, di antara banyak lainnya. Kita juga dapat menemukan modul e-learning bermanfaat lainnya dari beberapa editor terkenal di perkumpulan top ini. Nah, kemudian kita melanjutkan pembahasan kita ke dalam topik Publishing in the Chemical Science atau penerbitan dalam ilmu kimia. Nah, dalam modul ini terdapat 4 modul video. Proses publikasi tidaklah mudah. Dalam rangkaian modul ini, kami akan mengalihkan sorotan untuk dipublikasikan di ilmu kimia. Kita juga dapat mendengar dari beberapa ahli di bidangnya yang berbicara secara terbuka tentang pengalaman mereka sendiri, their own experience. Dalam modul ini, akan mempelajari bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat manuskrip yang kuat, termasuk struktural artikel, gaya penulisan, dan juga bahasa. Bidang etika publikasi dieksplorasi secara rinci, sehingga kita bisa tahu tuh di mana letak jebakan dan titik bahayanya. Selain itu, ada diskusi yang hidup tentang topik tinjauan sejawat dalam ilmu kimia, dengan tips tentang apa yang membuat ulasan yang baik dan apa yang harus dipertimbangkan sebelum menerima permintaan ulasan. Jadi dalam buku Publishing in the Chemical Science, terdapat hal-hal yang dapat kita pelajari. Pertama, cara dalam menyiapkan naskah. Yang kedua, etika penerbitan yang terlibat. Dan yang ketiga, panduan tentang tinjauan publishing. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari modul proses publikasi atau publikasian proses. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.